Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Garma dengan NIM K0523055 dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas mengenai telaah kurikulum pendidikan di Indonesia yang terdiri dari pengertian kurikulum, landasan filosofis pengembangan kurikulum, dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai visi dan proses pembelajaran serta penilaian hasil belajar yang dilakukan di sekolah. Di Indonesia, kurikulum mengalami berbagai perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu, menyesuaikan kebutuhan dan tantangan pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pengembangan kurikulum terbagi atas 4. Yang pertama, Pancasila. Kurikulum di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi. Yang kedua, Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Kurikulum dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional. Kurikulum disusun untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan cinta tanah air. Yang keempat, kebijakan pendidikan kurikulum. Di Indonesia juga dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, perkembangan kurikulum di Indonesia terbagi atas 8. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan dengan fokus pada pengembangan nasional dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang kedua, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 dikenal dengan kurikulum sekolah dasar yang menekankan pada penguasaan materi pelajaran dan pembelajaran berbasis hafalan. Yang ketiga, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 adalah kurikulum proyek yang menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk membantu siswa mempelajari materi pelajaran secara terintegrasi. Yang keempat, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 menekankan pada pengembangan kompetensi siswa dengan pendekatan pembelajaran yang lebih terstruktur dan terarah. Yang kelima, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai situasi. Yang keenam, kurikulum 2004 yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulumnya sendiri. Yang ketujuh, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang dikembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan fokus pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedelapan, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum terbaru yang memberi fleksibilitas kepada sekolah dalam memilih dan mengembangkan materi pelajaran sesuai kebutuhan siswa dan daerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.